Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam akhir zaman. Ini waktunya untuk terus berjaga-jaga. Hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari apa yang baru saja saya renungkan, dan saya mendapat sebuah pengertian yang baru dari kata-kata berikut yang dikutip dalam Matius 5 ayatnya yang ketiga. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saya selidiki kata miskin dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, artinya miskin, melarat, hidup bergantung kepada orang lain. Ini adalah sebuah kondisi yang betul-betul miskin, kekurangan. Lalu kenapa Tuhan berkata berbahagialah orang-orang seperti itu? Nah, logika saya mulai berpikir, menganalisa perkataan bahagia seperti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang miskin, melarat, hidup kekurangan, bahkan ketergantungan dengan orang lain bisa berbahagia hidupnya. Nah, coba bagaimana? Saya mulai berpikir, saya mulai bertanya-tanya dalam hati, saya bingung Tuhan. Bagaimana bisa orang miskin itu berbahagia? Di mana letak bahagianya? Ternyata Tuhan mengajarkan begini di dalam hati saya. Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang dia merasa miskin di hadapan Allah. Meskipun dia punya segalanya, tapi dia tetap merasa miskin di hadapan Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Saya ini ternyata keberadaan saya dibandingkan Tuhan. Saya ini miskin di hadapan Tuhan. Nah, ini berbicara tentang kerendahan hati. Orang-orang yang terus merasa rendah hati, yang ketika dia membandingkan dirinya dengan Tuhan, ternyata aku miskin. Aku nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang berpikir seperti itu. Berbahagialah orang yang memang menyadari hal seperti itu, sehingga dia betul-betul menjadi orang yang hidupnya seperti orang miskin tersebut, yaitu hidup yang bergantung kepada Allah. Ya, dia merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Meskipun dia punya, meskipun dia berada, dia berkata, dibandingkan Tuhan, aku adalah orang miskin di hadapan Allah. Jadi intinya, orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, meskipun dia punya segalanya. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah dia, atau terjemahan lain berkata, diberkatilah dia. Kata bahagia ditulis dengan kata makarios, artinya berbahagia, diberkati. Kenapa bisa bahagia? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, mari miliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap menundukkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Amin. Ya, kebalikannya, ya, dari orang-orang rendah hati biasanya dikatakan orang yang sombong, ya. Orang yang merasa punya segalanya, orang yang merasa tahu segalanya, sehingga orang ini bisa dilihat dari tabiatnya, dia keras kepala, susah diberi nasihat, susah untuk ditegur, ya, dia mau bicara sesuka hatinya agar semua orang bisa melihat, bisa mendengar apa yang ada di isi kepalanya, mungkin supaya orang menilai dia pintar, ya, dia sering memotong pembicaraan orang, dia ingin menjadi bahan perhatian orang, dia ingin lebih menonjol daripada yang lain, sampai dia menganggap dia lebih tahu dari semua orang, sehingga dia memandang rendah orang lain. Itu orang sombong, Bapak Ibu. Ya, orang sombong seperti itu, ya, itu jauh dari berkat Tuhan.
Orang yang sombong itu adalah orang yang merasa dia lebih tinggi daripada orang lain, sehingga dia memandang semua orang lebih rendah daripada dia. Jadi orang yang seperti ini susah diatur, susah diberti pengertian. Dalam sebuah perdebatan pokoknya aku harus menang gitu ya. Apapun kata orang aku harus memberi jawab gitu. Orang-orang yang sombong seperti ini dia sedang menempatkan dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, apakah boleh begitu? Sah-sah saja kalau itu pilihannya. Tapi jangan bermimpi orang-orang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena seperti prinsip air, ya air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu hanya mengalir kepada orang-orang yang memiliki sikap yang rendah hati. Orang-orang yang tinggi hati tentunya tidak akan bisa berkat mengalir ke sana. Ya seperti embun dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya seperti minyak dari kepala Harun ke janggut dan jubahnya turun. Berkat itu turun dari tempat tinggi ke tempat rendah. Orang sombong itu tidak akan bisa menerima berkat Tuhan karena berkat Tuhan tidak bisa sampai ke sana, terlalu tinggi dia. Ya, dia meninggikan diri dari segalanya. Ya orang-orang seperti ini saya jamin tidak akan bahagia hidupnya. Ya mau dia penatua, mau dia majelis gereja, bahkan hamba Tuhan sekalipun, kalau dia orang yang tinggi hati, lihat berkat Tuhan jauh dari hidupnya. Suami-suami jangan sombong, istri-istri juga jangan sombong. Jangan kau bermimpi bahwa keluargamu akan diberkati Tuhan kalau engkau menjadi suami yang keras kepala. Jangan mimpi keluargamu diberkati oleh Tuhan kalau engkau menjadi istri yang keras kepala. Jangan mimpi keluargamu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan kalau engkau menjadi anak yang keras kepala. Saya sering melihat orang-orang sombong itu ujung-ujungnya akan mengalami frustasi dan kebanyakan dari mereka, maaf kalau saya katakan, mereka menjadi gila. Ya, mereka menjadi orang-orang yang gila. Di saat mereka gila akan penghormatan, mereka ingin dihormati oleh orang lain, tapi mereka tidak mendapatkan. Siapa yang mau menghormati orang sombong? Saya juga tidak mau. Nah, ketika orang-orang sombong tersebut tidak mendapat penghormatan, lama-lama dia akan frustasi, dia stres. Orang yang sombong karena hartanya, saya banyak melihat orang-orang sombong itu dalam sekejap kehilangan hartanya dan dia menjadi gila. Hartanya tiba-tiba habis. Ada orang yang sombong karena posisi jabatannya yang memang patut disegani banyak orang. Tetapi ketika dia sombong, dia jatuh, dia tidak lagi mendapati posisi itu, dia mulai gila. Makanya miliki sikap rendah hati, sama seperti istilah Tuhan Yesus tadi, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Merasa miskin kalau dibandingkan Allahku, ini tidak ada apa-apanya. Ya, pokoknya Yesuslah segala-galanya. Dia paling hebat. Ya, dia yang paling luar biasa. Aku ini tidak ada apa-apanya. Berbahagialah orang yang seperti itu. Dan yang lebih dahsyatnya lagi begini Bapak Ibu. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah itu dikatakan bahwa merekalah yang empunya kerajaan Allah. Saya mulai berpikir lagi nih, empunya kerajaan Allah itu bagaimana Tuhan maksudnya? Kok bisa orang miskin, saya katakan tadi, dia bahagia dan dia empunya kerajaan Allah. Nah, satu persatu Tuhan mulai menguraikan penjelasan ini kepada saya dan saya mulai mengerti kenapa dia disebut berbahagia. Pertama tadi, bahwa orang-orang yang memiliki sikap rendah hati ini akan diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah dia. Dan yang kedua dikatakan bahwa merekalah yang empunya kerajaan Allah. Tahukah saudara, kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang sorga. Beda sorga, beda kerajaan Allah. Kerajaan itu kan sistem pemerintahan. Ya, sebuah sistem pemerintahan, republik kah, kerajaan kah.
Dan kerajaan Allah itu berbicara tentang sistem kerajaan. Jadi bukan sorga, sistem pemerintahan dan bukan sorga. Dan di mana dalam sebuah kerajaan ini memiliki level-level otoritas. Ya ada, ya seperti kalau kita di dunia ini ada masyarakat biasa. Ada lurah, ada camat, ada bupati, wali kota, ada gubernur, ada presiden. Dalam sistem pemerintahan kerajaan sorga juga memiliki posisi-posisi tertentu dalam kerajaan sorga. Dalam Matius 5 ayat 19, ya Matius 5 ayat 19 saya bacakan. Firman Tuhan berkata, "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain," perhatikan ini, "ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga." Dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada tempat paling rendah di kerajaan sorga. Berarti ada tempat yang paling tinggi, ada tempat yang menengah juga. Pertanyaannya, saudara di mana? Tahukah saudara, orang yang miskin di hadapan Allah, dia menempati tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Ya, orang-orang yang tidak memiliki sikap rendah hati, ya dia hanya sebagai orang yang ya dikatakan rendah hati, dikatakan sombong tidak, dikatakan rendah hati juga tidak. Dia itu ada di level rendah. Ya, kalau saya tentu rugi ya. Sudah di dunia nggak punya jabatan, ya di kerajaan sorga juga tidak punya jabatan. Tahukah saudara? Ya saya disingkapkan sebuah pengertian begini. Ya tidak harus nunggu kita mati dulu baru kita bisa terkoneksi dengan kerajaan sorga. Kalau kita berpikir kerajaan sorga itu berbicara tentang sorga, berarti harus mati dulu Pak, baru kita masuk ke dalam kerajaan sorga. No, bukan seperti itu. Mulai kita sejak di bumi ini, kita bisa terkoneksi dengan kerajaan sorga. Apabila saudara dan saya memiliki sikap kerendahan hati tadi, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di dunia ini pun kita telah menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Ini sebuah penyingkapan yang membuat saya tambah semangat menjalani hidup di dunia ini. Emang apa pengaruhnya Pak ke hidup kita kalau kita itu terkoneksi dengan kerajaan sorga? Kalau kita mengingat kisah dari Elisa, ya, dengan Gehazi, ya, itu adalah pembantunya. Di dalam 2 Raja-Raja 6, ya, lihat ini, kalau orang terkoneksi dengan kerajaan sorga seperti ini, lihat Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai ayat 18. Saya baca ayat per ayat. Jawabnya, ya, Elisa berkata kepada Gehazi pembantunya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Gehazi bingung, ya, mana ada kita cuma berdua, siapa yang menyertai kita? Lihat tentara Aram itu begitu banyak, kita hanya berdua. Elisa katakan jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Gehazi bingung. Lalu di ayat 17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Tuhan, kiranya kau membuka mata Gehazi, supaya Gehazi melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Siapa mereka ini? Siapa yang dilihat Gehazi itu? Siapa yang dilihat Elisa sejak semula itu? Tahukah saudara, siapa makhluk-makhluk ini? Mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa yang berasal dari kerajaan sorga. Mereka turun ke bumi untuk memberi dukungan kepada Elisa. Kenapa? Karena Elisa adalah warga kerajaan sorga.
Mulai saudara mengerti kenapa kita berbahagia? Karena kerajaan sorga, pemerintahan kerajaan sorga akan mendukung saudara dan saya di dunia ini. Yang mendukung kita bukan orang sembarangan, bukan bupati, bukan menteri, bukan kapolda, bukan kapolri, bukan presiden. Di atas mereka semua itu orang-orang, pribadi-pribadi, makhluk-makhluk yang ada di kerajaan sorga itu semua mendukung penuh kita. Kenapa? Karena kitalah yang empunya kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga dan mereka wajib mendukung warganya. Ya, kalau kita ya ada masalah di luar negeri, saya percaya pemerintah Indonesia wajib menolong kita. Begitu juga kalau warga Amerika punya masalah di Indonesia, saya percaya melalui duta besar negaranya yang ada di Indonesia, negara Amerika wajib menolong warga negara yang bermasalah di Indonesia. Hei, kita ini warga kerajaan sorga. Kalau kita punya pergumulan, kita punya masalah, yang turun tangan bukan Kapolri, yang turun tangan bukan Menteri Keuangan, tetapi makhluk-makhluk yang ada di kerajaan sorga lah yang mendukung kita. Gehazi terkejut melihat itu. Kalau Elisa hanya orang biasa, dia bukan orang warga kerajaan sorga, saya percaya makhluk-makhluk kerajaan sorga tidak akan turun ke dunia ini untuk menolong Elisa. Siapa dia? Tetapi karena Elisa tergolong orang-orang sebagai warga kerajaan sorga, maka pemerintahan kerajaan sorga wajib mendukung Elisa. Yang mengerti katakan amin. Engkau akan didukung seluruh pemerintahan kerajaan sorga. Enak ya, dibackingin oleh kuasa yang seperti itu. Ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Ya, Elisa meminta kepada Tuhan, butakanlah mata mereka ini, ya Tuhan, orang-orang tentara Aram ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bayangkan Bapak Ibu betapa bahagianya orang-orang yang tergolong sebagai warga kerajaan sorga. Apa yang dimintanya akan diberikan, bahkan doanya dengan segera akan dijawab Tuhan. Tuhan tidak berlama-lama, pada saat itu juga Tuhan mengabulkan doa Elisa. Hei, miliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadilah engkau miskin di hadapan Allah. Engkau mengatakan Allah lebih hebat, Allah segala-galanya. Engkau melihat kekuatan kerajaan sorga akan mendukung engkau secara penuh, full, dengan kekuatan full. Doa kita akan cepat dijawab oleh Tuhan. Saya rindukan itu. Saya rindukan itu. Ketika saya berdoa, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa saya. Kita dikenal di alam rohani Bapak Ibu. Kerajaan sorga ini adalah atmosfer rohani. Gehazi tidak bisa melihat dengan kasat mata, dengan mata jasmani, tetapi ketika mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan, iya, maka pemerintahan rohani ini bisa dilihat oleh Gehazi. Hei, kita punya nama di sana. Kalau kita mempunyai kerajaan sorga, nama kita diperhitungkan di sana. Saudara nggak percaya? Lihat ini. Dalam Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai ayat 16 saya bacakan. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi ada tukang jampi ya, ahli-ahli nujum, tukang-tukang jampi ini ya penasaran dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Kok hebat sekali Paulus ini pakai nama Yesus, roh jahat keluar. Aku mau coba. Tukang jampi ini coba yang mengusir roh jahat dengan memakai nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14.
Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Saya juga lucu mendengar ini. Ya, mereka tukang jampi itu anak imam Skewa. Anak imam kok bisa jadi tukang jampi? Saya heran ya, kok bisa begitu ya? Ya, 7 anak imam Skewa, ya tukang jampi semua. Ya, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa, ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, lihat apa kata roh jahat ini. Ini alam roh ya. Ini alam roh. Ya, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu anak-anak Skewa, kamu siapa? Lihat. Ya, kenapa Yesus dikenal? Kenapa Paulus dikenal oleh roh-roh jahat ini? Karena mereka adalah orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Mereka warga kerajaan sorga, sehingga alam roh mengenal mereka. Dia hebat kan? Ya, tetapi anak-anak imam Skewa itu yang 7 orang itu, mereka bukan orang-orang yang rendah hati. Mereka orang-orang yang merasa kaya di hadapan Tuhan. Mereka orang-orang sombong di hadapan Tuhan. Dan mereka tidak dikenal di alam roh. Roh jahat itu bertanya, kamu siapa? Ya, ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan dengan telanjang dan luka-luka. Betapa hebat ya. Ya, Paulus dikenal, Yesus dikenal. Ya. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Lihat, siapa yang mendukung kita ini ya? Siapa yang mendukung kita? Perhatikan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya, ini kerajaan sorga ya, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Yang mendukung kita adalah sebuah kerajaan yang berkuasa atas segala sesuatu. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Kalau yang mendukung kita sebuah kerajaan superpower seperti itu, manusia tidak bisa menghentikannya, setan pun tidak bisa menghentikannya. Inilah dukungan yang kita terima bagi orang-orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Kita lah mempunyai kerajaan sorga, Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat menahan kuasa kerajaan Allah. Nobody. Tidak satu pun, tidak seorang pun, tidak satu makhluk pun, tidak satu kerajaan pun yang bisa menahan kekuatan kerajaan sorga. Saudara boleh punya masalah, saudara boleh dihambat-hambat oleh orang lain, tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika kerajaan sorga mendukungmu, tidak akan ada yang bisa menghentikan langkahmu. Lihat Elisa, dia tidak takut, dia dikepung. Dia berkata, yang menyertaiku lebih hebat daripada yang menyertai mereka. Yang menyertaiku lebih dahsyat daripada yang menyertai mereka. Ada ketenangan di jiwa dari Elisa. Ada bentuk dukungan lain. Ya, tadi kan support, perlindungan, ya backingan dari kerajaan sorga kita terima ini. Ada bentuk dukungan lain. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bentuk dukungan yang diterima oleh Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 42 sampai ayat 43 berkata begini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya. Yesus mengalami pergumulan dalam batinnya, dalam pikirannya. Ya, Yesus sedang memikirkan sesuatu. Dan dia mungkin sebagai seorang manusia merasa, mungkin aku gak sanggup. Terlalu berat cobaan ini. Terlalu berat penderitaan ini.
Aku tidak pernah memikul dosa. Aku kudus, aku suci. Tiba-tiba aku harus menanggung dosa seluruh dunia. Aku nggak sanggup. Aku ini kudus. Ya bukan nggak sanggup disalib. Kalau nggak sanggup disalib, ngapain Yesus datang? Bukan. Yesus tidak sanggup menerima dosa itu loh Bapak Ibu. Dia stres, dia frustasi bagaimana rasanya berdosa. Aku ini makhluk kudus. Dia frustasi sepanjang malam dia memikirkan itu. Apa jadinya kalau aku tiba-tiba ditimpa oleh dosa? Jadi apa aku? Bapa kalau boleh, lalukanlah jauhan ini daripada aku. Aku tidak mau dijamah oleh dosa. Oh, ini pergumulan yang berat sebagai orang kudus. Ya, kalau kita ini dijamah dosa ya senang-senang aja mungkin ya. Tetapi bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus mulai berpikir, apakah aku sanggup? Apakah pada akhirnya aku akan menyerah? Saudara tahu, sorga, kerajaan sorga mendukung Yesus. Apa yang dilakukan kerajaan sorga sebagai bentuk dukungan kepada Yesus? Lihat ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus. Untuk apa malaikat itu menampakkan diri? Jelas firman Tuhan mencatat, untuk memberi kekuatan kepadanya. Jelas Bapak. Ini dukungan kerajaan surga. Yesus sudah jelas panggilannya. Dia harus menanggung dosa semua manusia. Yesus sudah tahu untuk apa didatang ke dunia ini. Ya, jadi untuk mencapai semua itu, ya ketika surga melihat Yesus telah menjadi lemah, maka malaikat turun untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, di saat saudara lemah, di saat engkau putus asa, percayalah, ketika engkau menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah, ya sebentar ya, maka kerajaan surga akan ada di sekitarmu untuk memberikan dukungan kepadamu. Saya tutup dengan ini karena ada panggilan. Ya, 1 Korintus 4 ayat 20. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah Yesus untuk menggenapi kehendak Bapanya. Yesus berhasil menggenapi kehendak Bapa di sorga dengan support dari kerajaan Allah. Ya, disitulah letak kebahagiaan kita Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita akan terus melangkah sesuai dengan panggilan kita dan destiny tujuan hidup kita. Dengan dukungan kerajaan surga kita pasti berhasil, maju terus. Apapun tantangannya, apapun rintangan, ketika engkau lemah, percayalah seluruh kerajaan surga sedang mensupport engkau, memberikan perlindungan kepadamu, memberikan pertolongan kepadamu, bahkan memberikan kekuatan untukmu agar kau berhasil untuk sampai pada garis finish sesuai dengan rencana Allah dalam hidupmu. Jadi sore hari ini saya katakan selamat menikmati kuasa kerajaan sorga. Terus berjalan. Kenapa? Karena Yesus sebentar lagi datang. Tetap berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.